Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Abi dengan NPM 33220064 kelas 3B dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Kampus Universitas Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya mengenai kurikulum Merdeka Belajar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya untuk mata kuliah telaah kurikulum biologi sekolah menengah. Namun sebelumnya di sini saya sebagai peserta didik mungkin akan bertanya, apa itu belajar? Belajar itu merupakan suatu tindakan atau perilaku terhadap siswa yang sangat kompleks dalam mencari dan menerima suatu ilmu pengetahuan. Dalam belajar terdapat interaksi antara guru atau sebagai pendidik dengan siswa atau peserta didik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran akan tercapai jika penerapan pembelajaran sesuai dengan kondisi peserta yang beragam. Pada slide berikutnya itu, yang pertama-tama itu pengertian merdeka belajar. Merdeka belajar ini merupakan suatu proses kebijakan atau kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju. Nadiem Anwar Makarim. Ensik kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh guru. Sebelum itu juga mereka mengajarkannya kepada siswa-siswi. Nadiem menyebutkan dalam kompetensi guru ini di level apapun tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Menurut Ki Hajar Dewantara menekankan berulang kali tentang kemerdekaan belajar. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak-anak untuk mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Ki Hajar Dewantara memberikan buku peringatan Taman Siswa 30 tahun 1922 sampai 1952 pada anak dasarnya mampu berpikir untuk menemukan suatu pengetahuan. Bila kemerdekaan belajar terpenuhi, maka akan tercipta belajar merdeka. Slide yang kedua itu B. Landasan kurikulum Merdeka Belajar. Landasan dasar sebuah kurikulum merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh guru, karena landasan dasar merupakan hal utama dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Landasan utamanya adalah dalam kurikulum Merdeka Belajar mencakup beberapa poin penting, yakni yang pertama itu pentingnya kemandirian. Ini merupakan kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran mereka.
dan diharapkan dapat lebih aktif dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan potensi masing-masing siswa tersebut. Nah, yang kedua itu kepesertaan aktif, melibatkan peserta didik dalam menentukan tujuan pembelajaran dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengemukakan aspirasi, minat, dan kebutuhan mereka dalam pendidikan. Yang ketiga itu kebangsaan dan keagamaan. Kurikulum Merdeka Belajar tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebangsaan dan keagamaan, sehingga nilai-nilai ini tetap menjadi landasan utama dalam proses pendidikan. Yang keempat itu kolaborasi. Kolaborasi ini mendorong kolaborasi antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima itu kekuatan digital, menginterpretasikan teknologi dan literasi digital dalam proses pembelajaran untuk menghadapi tantangan era digital. Slide berikutnya itu karakteristik kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada tahun ajaran baru 2022 atau 2023, sekolah bisa menetapkan kurikulum Merdeka Belajar sesuai dengan kesiapan sekolah. Hal ini dilakukan agar pada tahun 2024 yang akan mendatang atau ketika kurikulum Merdeka dilaksanakan, sekolah sudah siap melaksanakannya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik kurikulum Merdeka Belajar sebagai berikut. Yang pertama itu fokus terhadap yang esensial, di mana seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa kurikulum Merdeka ini lebih fokus terhadap materi esensial. Oleh karena itu, beban belajar di setiap mata pelajaran itu menjadi lebih sedikit. Artinya hal ini menunjukkan kurikulum Merdeka Belajar lebih mengutamakan kualitas dibandingkan dengan kuantitas. Nah, yang kedua itu lebih fleksibel. Kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih fleksibel dibandingkan kurikulum sebelumnya. Artinya di sini guru, siswa, dan sekolah lebih merdeka dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Sebagai contohnya, siswa tidak lagi belajar di kelas dengan membaca buku atau sekedar menghafal, namun siswa bisa belajar di mana saja untuk membuat suatu karya atau proyek. Nah, yang ketiga itu tersedia perangkat ajar yang cukup banyak dalam kurikulum Merdeka itu. Nah, guru juga dibebaskan untuk menggunakan perangkat ajar banyak, mulai dari buku teks, asesmen literasi, dan numerasi, modul ajar, dan lain sebagainya. Selain itu juga Kemendikbud mengeluarkan aplikasi Android dan website untuk platform Merdeka Mengajar dan bisa digunakan guru sesuai keperluan. Nah, ada pula model pelatihan yang dapat diikuti guru dan kepala sekolah. Slide yang berikut itu D, implementasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Implementasi ini isi kurikulum Merdeka Belajar dapat dilaksanakan melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu asesmen diagnostik. Ini merupakan tahap pertama di mana guru
melakukan asesmen diagnostik yang merupakan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, perkembangan, serta pencapaian dari pembelajaran. Asesmen ini umumnya dilakukan pada awal tahun pembelajaran. Kemudian hasil asesmen akan digunakan sebagai dasar dalam menentukan perencanaan yang lebih lanjut lagi. Yang kedua itu perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahap kedua, yaitu di mana guru menyusun perencanaan mengenai proses pembelajaran yang akan dilakukan selama periode tahun ajar sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Selain itu juga guru bisa mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka agar pembelajaran dapat lebih tepat pada sasaran. Nah, yang ketiga itu setelah dilakukan asesmen perencanaan, maka tahap berikutnya yaitu tahap pembelajaran, di mana selama masa pembelajaran ini guru tidak hanya akan melaksanakan sesuai perencanaan, namun guru juga melakukan asesmen formatif secara berkala. Hal ini bertujuan agar guru bisa mengetahui seperti proses pembelajaran siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran jika diperlukan. Nah, pada akhirnya itu proses pembelajaran guru dapat melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriteria yang keempat itu pemakaian ChatGPT dalam pembelajaran siswa. Pendidikan saat ini tidak hanya dihadapkan dengan kurikulum baru, namun juga dibedakan dengan berbagai teknologi yang dapat memanfaatkan untuk pembelajaran. Salah satunya itu ChatGPT atau Generative Pre-trained Transform. ChatGPT ini merupakan software teknologi AI yang dapat digunakan untuk membantu manusia atau siswa pelajar dalam mengerjakan beragam aktivitas sehari-hari mereka, termasuk kegiatan belajar, mengajar. Guru bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk membuat pembelajaran di sekolah yang lebih menarik dan interaktif. Nah, yang kelima itu jelajah ilmu sebagai solusi pembelajaran siswa. Dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar diperlukan suatu platform pendidikan yang mampu agar kegiatan belajar mengajar dapat selaras dengan kebutuhan pendidikan. Pada era modern, salah satu platform pendidikan terbaik yang bisa digunakan untuk jelajah ilmu, yaitu Jelajah Ilmu merupakan platform pendidikan yang dapat membantu para guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang paling efektif dan mudah bagi siswa. Nah, pada slide berikutnya ini, jika dilihat dari konsep Merdeka Belajar, maka implementasi siswa dalam pendidikan khususnya di era digital dapat diartikan bahwa pendidikan dapat dilakukan sebagai berikut, yakni yang pertama itu dalam beragam waktu dan tempat. Proses belajar bukan hanya di ruang kelas,
namun juga dapat dilakukan atau diciptakan proses pembelajaran yang tidak terbatas oleh ruangan dan waktu. Yang kedua itu free choice. Ini dipilih peserta didik sesuai perangkat atau program serta teknik belajar sesuai peserta didik mempraktikkan cara belajar yang paling efektif atau nyaman sehingga kemampuan siswa tersebut terus menerus terarah. Yang ketiga itu personalized learning. Ini menyesuaikan pelajar dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang keempat itu berbasis proyek, di mana peserta didik diajak menerapkan keterampilannya yang sudah dipelajari dalam berbagai situasi. Nah, jadi pengalamannya siswa itu akan terasa untuk nantinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan hidupnya. Yang kelima itu pengalaman lapangan. Ini merupakan pekerjaan sangatlah penting saat ini. Banyak sekali materi yang diajarkan di bangku sekolah dan perkuliahan yang tidak sesuai dengan dunia pekerja. Yang berikut itu soal fenomena kekerasan dan bullying di sekolah. Terkait fenomena kekerasan dan perdugaan atau bullying di sekolah, PGRI meminta semua pihak agar arif dan bijaksana menyikapi permasalahan tersebut. Keterbukaan terus-menerus informasi sering menyebabkan diinformasikan dan menimbulkan reaksi publik yang belum tentu tepat dengan situasi yang sesungguhnya. Perguruan tinggi bersikap tidak boleh ada kekerasan pada siapapun dan dalam bentuk apapun. Nah, pada slide yang berikut itu mengenai sistem penilaian dalam kurikulum Merdeka Belajar. Semenjak tahun 2022, Kemendikbudristek memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar. Salah satunya itu perlu diperhatikan dalam menerapkan kurikulum, yaitu cara penilaian kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jika pada kurikulum pendahuluannya dikenal istilah raport sebagai laporan penilaian akhir selama 1 semester, maka pada kurikulum Merdeka Belajar ini lebih dikenal dengan asesmen. Nah, ada 2 jenis penilaian kurikulum Merdeka Belajar, yakni yang pertama itu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini merupakan penilaian berupa data kualitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajarannya. Hasil asesmen sumatif ini digunakan untuk pelaporan hasil belajar atau yang disebut dengan raport. Nah, hasil penilaian sumatif siswa terdapat 4 kualitas, yakni yang pertama itu perlu bimbingan, yang kedua cukup, yang ketiga baik, yang keempat sangat baik. Yang kedua itu penilaian formatif. Kegiatan penilaian ini mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Nah, penilaian ini dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran berlangsung. Nah, hasil dari asesmen formatif ini digunakan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam raport tersebut. Untuk menilai hasil belajar siswa dalam kurikulum Merdeka Belajar itu terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan.
Berikut ini cara penilaian kurikulum Merdeka Belajar yang perlu guru pelajari, yakni yang pertama itu instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian ini merupakan rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan. Yang kedua itu instrumen penilaian berdasarkan teknik penilaian. Ini merupakan observasi, kinerja, proyek, portofolio, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang ketiga itu laporan hasil belajar yang diperoleh dari data kuantitatif atau asesmen sumatif dan data kualitatif atau asesmen formatif. Yang keempat itu nilai raport yang diperoleh dari nilai akhir sumatif, lingkup materi dan sumatif akhir semester. Nah, yang kelima itu pembobotan dalam perhitungan nilai raport yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang keenam itu nilai dibandingkan dengan tujuan capaian belajar. Ini diberi tanda bintang jika nilai belum memenuhi ketuntasan tujuan pembelajaran atau istilah lainnya yaitu KKM. Yang ketujuh itu penilaian formatif. Ini bertujuan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi pada raport yang baik. Baik, pada slide berikut itu di sini saya menyimpulkan bahwa konsep dasar kurikulum Merdeka Belajar itu merupakan program atau rancangan kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kemendikbud RI, yang dirancangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa-siswi. Baik, sekian pemaparan materi saya.